Mari sejenak waktu berbulan-bulan saja untuk lakukan kaji kembali sepatah dua kata tauhid yang disampaikan oleh sebahagian ahli ulama sufiyah pun ulama sufi yang berada di pelajaran kebudayaan yang paling utama keilmuan yang menyampaikan Allah yang sangat mulia. Di antaranya beliau berkata, yang bagi abdi ayatlah syafaqta abdul rakhirati wa rabbina sabaqa wa masa hal nafida lawta allati haddaha laha qawta. Sepatutnya bagi Allah memperhatikan dia kepada anggota-anggotanya, apakah anggotanya anggota zahiriyah, anggota yang indra yang anggota yang dua mata, hidung, dua jari, kaki, lidah, perut dan penghormatan berupa para kemanuan lain. Kemudian diperhatikan pula akhlak batinah, anggota hati, wahia al-qalb, anggota yang batin hati, sanubari yang bertempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat atau yang hitam yang bukan dengan tidur makhluk yang menggunakan kepadanya, bukan makhluk yang berupa manusia ataupun berupa hewan-hewan yang lain, tetapi qalb yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bukan manusia beriman kepada Allah ataupun kufur kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berimannya taat kepada Allah ataupun yang berimannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbnya dan pikirannya. Itulah bagian membedakan antara manusia dengan hewan. Pajak yang diperhatikan sabaqa wa masa, bahwa juga dan namanya, artinya disebutkan upaya sebut apa pada dulu dan pada dulu, tapi yang diterada adalah tetap hari-hari kebuna duha, syukur, asar, maghrib, isya, mulai dan malam, nahar, walailan, segenap waktu sebut bukan bahwa tapi yang dikendaki ilmu usul termasuk itu sekalian waktu
menjalankan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muwafaqqah bima umirat min aqdil fasad wa hifdzil lisan wa hifdzil qulub wa hifdzil qalbi wa sa'iri dzalika ala tariqil nas wajib nas. Yang kedua, memperhatikan bahwa anggota yang kafir dan anggota kafir itu adakah telah menegakkan dia segala sesuatu yang diperintahkan anggota tersebut untuk ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aulam takun ataupun tiada menegakkan dia. Yang kedua, memperhatikan anggota dan ditegakkan yang diperintahkan oleh Allah ataupun tidak. Ulama yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala baktil masalah, memejamkan mata daripada perkara-perkara kejahatan, daripada perkara-perkara kemaksiatan. Artinya ketika ada maksiat tapi mereka dan yang berterus mata terbuka mata perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wahid lisan dan dijaga lidah, dijaga mulut, dijaga karena ada Allah Luqmanul Hakim beliau adalah pasti para ulama, beliau wali Allah dan khilaf para ulama, beliau adalah nabi Allah. Dengan serawali akan sifat Allah dan sebahagian mengatakan bahwa adalah dan beliau sempat berkhidmat kepada Pedro dan penjelasan banyak usia dan di sana banyak menjadikan Allah beliau berkhidmat kepada Rasul dan Nabi. Di antara Pedro dan Rasul berterima daripada perkataan-perkataannya hingga disimpulkan pada kesimpulan. Cukup jaya dari para nabi, apalagi para rasul yang suatu syariat, aturan dalam dari perkataan-perkataan para nabi dan para rasul mengumpulkan pada bukan ragu. Dan karena ini sekalian apabila kita adalah sembahyang itu paling jaga hati. Apabila kita dalam sembahyang ada yang aktif atau yang aktif daripada perkataan para nabi dan rasul, ia jaga hati. Untuk bermutunya nilai ibadah berupa sembahyang, dia berarti jaga hati dengan nafsu dan hati. Yang kedua, apabila kata-kata di depan hidangan, perhatikan secara pandangan dan hidangan ada yang makna secara hidangan secara luas berdasarkan apa sama berbeda yang diinginkan dalam satu keluarga, atau kabupaten, atau kecamatan, atau provinsi, apa wilayah yang menjadi umat wilayah yang hidangan. Wahidnya jaga jaga. Dia bertanya kata-kata itu kepada komandan hidangan jaga jaga. Dia jawab jaga. Dia memang katanya masuk ke dalam dia memang yang jaga kantong tempat kita dalam kantong apalagi lampu. Yang kedua wahid lisan
Artinya bukan yang anak tidak apakah bukan yang anak bersalah hingga mempermasalahkan hingga dalam sejarah waqad yuhya lillati sayyidu walahu lillati lisan man kana harapan dari masalah sekalian tak harap suku apabila ada yang bergores dengan budi yang tajam atau dengan tetap itu karena jalan mengobati muka tersebut tampung-tampung ajak keluar tampung di kecamatan yang kabupaten tampung ibu kabupaten yang tampung di dua daerah yang tetapi apabila lidah tidak mendapat menyebabkan oleh menyakiti perasaan hati yang lagi susah untuk diobati. Bahkan durja dari selain pun walau dijadi bisa. Iman dijaga tidak terpenuh ketika dalam kondisi. Tetapi tersakiti, menyakiti, tersinggung perasaan yang berikutnya apabila zakat melakukan suatu kewajiban kepada yang lain sebesar apapun kewajiban maka lupakan oleh apapun kewajiban itu walaupun kurai kewajiban yang mempertaruhkan nyawa di kewajiban yang bagi kepada orang lain akan gitu supaya ada terjadi minat kasih menyokong langsung dan satu kebajikan yang diberikan kepada orang lain maka rusak kebajikan ada gitu. Yang berikutnya apabila orang yang lain ikut sama perkara yang dapat mewakili menyakiti kita ini kenapa akan menang? Karena ketika kita ingat kejahatan kejahatan maka akan timbul dendam semua. Ambil timbul rasa dendam. Tetapi ketika ada dua kejahatan kejahatan maka hapuslah sifat dendam. Ada terjadi suatu permusuhan. Kemudian apabila lakukan satu kejahatan kepada orang yang lain sekecil apapun kejahatan maka ingat oleh pikuk kejahatan dan kejahatan yang kejahatan yang ada ini perasaan tubuh yang diingat maka diingat juga rasa bersalah ketika bersalah jika ada satu kaum yang dikasih sama yang terakhir apabila kau mengerjakan kebajikan kepada kita untuk lagi kebajikan kepada kita sekecil apapun kebajikan kecil apapun kebajikan dan keterbanyak ingat maka untuk berterima kasih untuk yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan malam yashkurin nasa lam yashkurillah orang yang ada berterima kasih kepada manusia yang baik kepada dirinya yang ketahuilah lam yashkurillah orang yang ada berterima kasih
malam yashkurin nasa Nabi. Sawankan orang yang akan berterima kasih kepada manusia yang lain yang ada itu kebaikan sedikit apapun kebaikan. Yang lam yashkurin dah dan yang tidak bersyukur pada iman. Nah, maka sebahagian yang mereka jaga daripada anggota kita yang bahagia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala waqif insan waqif qalbi yang hati waqif qulub dan jaga Allah ataupun pertanyaannya baik pertanyaan zahir dan pertanyaan batin mana pernah menegakkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuat Allah berlaku dan sebagainya. Beda-beda. Fa inna dari min jawabihi Allah syakara. Apabila kita mendapatkan satu anggota kita daripada diri anggota yang Allah dan taat kepada Allah. Ya Rabbul Ulu nyum-nyum di acara matanya ada masak-masak alam dan kakinya melangkah antara masjid dan masjid dan sebagainya. Yang siapa Allah maka bersyukur dia Allah. Yang bersyukur bukan dengan ibadah yang cukup. Tak bersyukur dengan kepada Allah karena Allah diberi kesempatan semuanya hanya yang mesti. Kita syukur kepada alhamdulillah karena cukup berjamaah. Karena kita syukuri di akhir ibadah yang cukup kemungkinan besar akan terjadi salah satu yang riak. Tetapi yang kita syukuri dari ada satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kesempatan lebih dari ibadah. Benar. Walam yara nafsahu bidhalik dan jangan beranggapan bahwa diri itu sanggup melakukan jadi apa yang dapat yang itu orang untuk tegoran yang udah untuk sembahyang doa para taat jadi tidak macam di anjena dapat katakan la haula wala quwwata illa billah ada daya dan ada kekuatan yang adanya ada daya yang pertama ada kekuatan yang siap melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sanggup kita yang pertama sanggup menjalankan maksiat. Itu beranggapan walam yara nafsahu bidhalik. Jangan beranggapan dia akan dia sanggup demikian. Yang ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sanggup menjalankan hukum untuk yang kita masjid. Dan sanggup ada kekuatan bagi kita yang meninggalkan macam-macam kemaksiatan. Barulah kesanggupan kepada kekuatan kepada Allah yang Subhanahu. Maka untuk meninggalkan rasa takut tadi di ketika itu kepada ajub dan tapi di ketika mereka wala haula wala quwwata illa billah pasti terjadi sifat ujub pasti terjadi sifat riya karena kedua-duanya meninggalkan maksiat dan mengerjakan ibadah sebab Allah. Kebetulan sebabnya begini namun tidak begini tetapi ada begini kaum muslimin dan kaum muslimat kita
Kemudian faida talaqqa akta maksiyah min ma'asi akhadha fil adabi wal istighfar. Apabila ada dikatakan bahwa anggota dari kebeluran dengan dosa, kebeluran dengan satu maksud daripada bermacam-macam kemaksiatan, akhadha fil adabi wal istighfar, bersegera dia pada menyesali perbuatan dosa itu dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian perhatikan mengatakan kepada saya itu. Kemudian jaraknya menjauhkan kakinya kalau melangkah tempat yang tegak yang akhadha fil adabi wal istighfar, bersegera ia pada dosa atau pada taubat atau kesalahan. Orang mengucapkan astagfirullahaladzim lagi sementara ada dosa yang ada hukum bersalah dengan Allah, ada hukum ada masalah yang kalau benar taubat, kalau benar taubat, walaupun kami baru ada tengah malam ada tahajud lagi keampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan dosa yang kita kerjakan dalam benar-benar yang kita lakukan wajib yang waktu dosa yang hukum baru istighfar. Ya banyak bila ada Allahumma fili qulubi ya Allah ampun dosa-dosa dan yang pada wahai dan lidah menjadi kata lagi ampun Allah dan yang berarti hayati itulah dan kepastian menyebabkan jelas mana lagi Allah sendiri dan waktu dan itulah dosa belajar itulah itulah Allah Subhanahu wa taala. Summa syakar ketika kalian bermaksi kemudian telah menjadi bermaksi kalian lagi ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensyukuri menyesal dan dosa lagi ampun Allah dan bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah yang berwakti dan menyesali dan dosa, bersyukurlah kepada Allah. Yang pertama, Islam yakdir alaihi aksara dari yang syukur pertama karena Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kepada anggota kita dosa yang paling layak dibanding yang pada dosa yang pamannya itu jaronya setiap hakok jaronya itu adalah dan lagi memang ada ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ampun dan penyesalan kepada Allah dan untuk yang berdoa untuk terima kasih kepada Allah. Bukan dia terima kasih karena cuma ditakdirkan oleh Allah Taala pada orangnya yang berdoa. Mana ditakdirkan oleh Allah Taala pada orangnya yang membunuh dia Allah. Saat lagi ajarannya ditakdirkan oleh Allah untuk yang Allah. Yang dosa lebih baik daripada dosa. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat dan dosa dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala walau yalqani Allah karena Allah Subhanahu wa taala dan anggota yang akan maksudnya mana yakin
istahaqqa al-wala. Anggota yang paling bermaksud kepada Allah cukup berhak beribadah anggotanya. Dan yang menjarahnya bermaksud kepada Allah. Bukan beliau cukup berhak jarahnya yang bermaksud kepada Allah beribadah. Dan mata bermaksud kepada Allah, matanya cukup layak beribadah. Karena berhubung Allah Subhanahu wa taala dan bermaksud dengan anggotanya ibadah, maka bermasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyetujui anggota tubuhnya maka maksud kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharapkan Allah saja. Tidak bermacam penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang kita alami pada manusia itu yang dikarenakan maksiatnya manusia. Ya tubuh anggota manusia yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kepada lahir harapan Allah merasa menjadi menyusul kitabnya, matanya, yang mantap anggota bersyukuran jangan mengharapkan bahwa hujatan walaupun apapun akan terhindari dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sebab kemaksiatan maka Allah bisa menegur, dengan sebab kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala memberi suatu bencana kepada orang yang mengerjakan kemaksiatan dan juga imbasnya hadirin wa Allah yang ini merupakan akhir daripada Sya'ban menjelang kedatangannya Ramadan, hari yang disiapkan dan memperhatikan tadi menyambut bulan yang amat mulia Allah Subhanahu wa taala yang khusus ibadah puasa diberikan kepada umat Muhammad, umat yang kasih, umat yang sayang, bagi hadirin sekalian.